Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Dwi Lestari dari kelas Manajemen 3B akan mempresentasikan tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Yang pertama itu ada perilaku konsumen. Nah, berkembangnya retail di Indonesia itu membuat persaingan dalam bisnis retail semakin ketat. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan retail agar perusahaannya dapat sukses, yaitu berusaha mencapai tujuan dan menciptakan serta mempertahankan pelanggan. Nah, dalam usahanya ini, setiap perusahaan retail harus berusaha menghasilkan dan menyampaikan produk serta layanan yang diinginkan oleh konsumen dengan harga yang pantas, serta menciptakan nuansa belanja yang nyaman. Nah, dengan demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya. Yang kedua itu ada cara untuk menciptakan nilai tambah dalam bisnis retail. Yang pertama, nilai produk. Jadi si pebisnis retail ini dan si retail ini harus menyediakan produk yang berkualitas serta dengan harga yang pantas kepada pelanggan. Yang kedua itu penetapan harga. Nah, dari penetapan harga ini dapat berubah berupa harga yang termurah dibandingkan dengan pesaing atau sepadan dengan kualitas yang diberikan oleh retail. Yang ketiga itu ada nilai letak lokasi. Lokasi retail yang berada di pusat publik atau berada di keramaian serta mudah untuk diakses. Yang keempat itu ada nilai layanan konsumen. Nilai layanan konsumen itu bisa berupa pengiriman gratis, garansi, servis gratis secara berkala, dan lain-lain. Yang kelima itu ada penyedia suasana, misalnya musik, layout dari toko, dan pencahayaan. Ada 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Konsumen biasanya mempertimbangkan berbagai macam hal sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau layanan yang diberikan oleh retail. Contohnya itu mempertimbangkan harga serta kualitas dari produk. Ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama, keputusan keterlibatan tinggi dan keputusan keterlibatan rendah. Untuk keputusan keterlibatan tinggi, biasanya konsumen itu membeli produk dengan resiko yang besar, contohnya perhiasan. Maka pelanggan akan melakukan berbagai macam pencarian informasi hingga akhirnya memutuskan untuk membeli perhiasan tersebut. Yang kedua itu keputusan keterlibatan rendah. Untuk pembelian beresiko rendah, contohnya makanan ringan, maka konsumen tidak perlu untuk mencari informasi secara mendalam tentang produk tersebut. Yang kedua, perspektif pengalaman. Biasanya konsumen itu membeli produk atau jasa untuk memperoleh kesenangan, menciptakan fantasi atau perasaan emosi saja. Contohnya itu bisa mencoba membeli merek baru atau hal baru yang disediakan oleh retail. Itu ada 2 jenis. Pertama, pembelian yang diakibatkan oleh pencarian keragaman. Itu karena biasanya konsumen itu membeli karena hanya ingin mencari pengalaman atau mencoba hal baru. Misalkan biasanya si konsumen ini hanya membeli produk A, tetapi dari produk B sendiri itu menyediakan produk yang sama dengan merek yang berbeda, maka konsumen ingin mencoba merek tersebut. Yang kedua itu berdasarkan kata hati. Nah, pembelian ini biasanya tidak terduga. Jadi tiba-tiba saja si konsumen itu ingin membeli produk tersebut tanpa memikirkan resiko yang akan datang di kemudian hari. Yang ketiga itu ada perspektif pengaruh perilaku. Nah, biasanya ini
lingkungan yang memaksa untuk konsumen itu membeli tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada motif belanja konsumen. Motif sendiri adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, dari motif belanja konsumen sendiri ada 4 fungsi penting dari motif dalam mengarahkan konsumen. Yang pertama, motif primer, yang kedua motif selektif, yang ketiga motif rasional, dan yang keempat motif emosional. Motif primer sendiri biasanya itu si pelanggan itu membeli makanan atau minuman karena emang itu kebutuhan. Yang kedua motif selektif, biasanya dipengaruhi oleh merek ataupun model tertentu. Yang ketiga itu motif rasional, itu dipengaruhi oleh alasan rasional dari pelanggan. Yang keempat itu motif emosional. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor gengsi, keindahan, bisa juga rasa iba atau marah dari konsumen tersebut. Contohnya, konsumen A membeli produk dengan merek yang terkenal karena gengsi dengan tetangga-tetangganya. Selanjutnya itu ada motif konsumen untuk berbelanja. Itu ada utilitarian shopping motivation dan ada hedonic shopping motivation. Yang pertama itu untuk utilitarian shopping motivation itu biasanya berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional dan objektif. Itu sama dengan motif rasional sebelumnya. Yang kedua itu ada hedonic shopping motivation, biasanya didasarkan oleh pemikiran subjektif atau emosional. Contohnya karena adanya promo cuci gudang dari retail. Nah, dari hedonic shopping motivation ini ada beberapa kategorinya. Pertama, itu ada adventure shopping. Nah, konsumen biasanya merasa belanja merupakan dunia dia dan dia mendapatkan pengalaman menarik dari belanja tersebut. Yang kedua itu social shopping. Nah, biasanya konsumen merasakan dia dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama, misal sesama pelanggan ataupun dengan karyawan toko. Yang ketiga itu ada gratification shopping. Nah, ini tuh merupakan salah satu alternatif untuk pelanggan mengatasi stres atau suasana hati yang buruk. Nah, maka pelanggan tersebut bisa saja memutuskan untuk belanja agar stresnya hilang. Yang kelima itu ada role shopping. Nah, konsumen itu biasanya suka berbelanja untuk orang lain dibandingkan untuk dirinya sendiri. Misalkan konsumen tersebut membeli hadiah untuk teman-temannya. Yang keenam itu ada value shopping. Nah, konsumen itu biasanya menganggap bahwa belanja merupakan salah satu permainan, biasanya saat tawar-menawar harga. Selanjutnya ada pembelian tak terencana. Nah, ini merupakan perilaku pembelian yang dilakukan di dalam toko, di mana pembelian tersebut berbeda dari apa yang direncanakan oleh konsumen tersebut. Nah, itu tuh pembelian tak terencana itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, reminder purchase. Itu biasanya ketika konsumen melihat produk tersebut, terus ia teringat bahwa produk tersebut merupakan produk yang ia butuhkan. Yang kedua itu impulse purchase. Itu biasanya ketika konsumen melihat produk tersebut, ia menjadi tertarik untuk membeli. Bisa jadi karena diskon ataupun promo dari toko. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pembelian tak terencana. Yang pertama, penggunaan daftar belanja. Yang kedua, pemilihan toko. Dan yang ketiga, pengaruh nuansa toko. Untuk penggunaan daftar belanja itu biasanya konsumen membeli di luar daftar belanja yang ia buat. Yang kedua, pemilihan toko. Itu karena lokasi tokonya mudah dijangkau.
kemudahan transportasinya, serta jam operasionalnya, misalkan 24 jam. Yang ketiga itu pengaruh nuansa toko, bisa dari desainnya, tata letak dari tokonya, dan bisa juga barangnya sedang promosi, dan lain-lain. Selanjutnya ada perilaku pembelian kompulsif. Nah, konsumen yang kompulsif itu cenderung membeli secara berlebihan terhadap barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan, dan terkadang mereka tidak sanggup untuk membelinya. Nah, ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembelian kompulsif. Yang pertama, ketergantungan diri dan kehilangan kontrol. Yang kedua, gabungan nafsu dan obsesi dari konsumen yang dipaksakan. Ketiga, kecenderungan untuk menambah produk yang dikonsumsi. Yang keempat, emosi dari dalam diri konsumen yang kuat. Yang kelima, kontrol kognitif. Dan yang keenam, reaktivitas yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pembelian kompulsif. Yang pertama, rangsangan toko. Itu biasanya dari toko itu menyediakan demonstrasi secara langsung, katalog yang menarik, bisa juga toko tersebut menyalakan musik serta pajangan visual yang sangat menarik. Yang kedua itu pengalaman sosial. Nah, dari toko retail itu biasanya memperhatikan kondisi dan interaksi sosial, karena konsumen biasanya memilih untuk berbelanja di toko retail yang suasananya lebih akrab dengan diri konsumen tersebut. Yang ketiga, mengetahui tren yang terbaru. Biasanya tren terbaru itu lebih mudah untuk menarik konsumen. Yang keempat itu status dan kekuasaan. Biasanya konsumen tidak suka menunggu terlalu lama dalam proses pembayaran. Maka dari itu biasanya si retail ini menyediakan produk kredit. Yang kelima, balas jasa dari diri sendiri. Biasanya retail memuaskan konsumennya dengan memberikan layanan yang lebih baik. Contohnya melakukan makeover ketika mereka berada di toko kosmetik. Selanjutnya ada tipe-tipe keputusan belanja. Nah, dari tipe-tipe keputusan belanja ini ada 3 jenis proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Yang pertama, pemecahan masalah luas. Konsumen biasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif, dan retail menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Yang kedua, pemecahan masalah terbatas. Biasanya konsumen itu mengandalkan pengetahuan pribadi dibanding dengan informasi yang diberikan oleh pihak eksternal. Contohnya retail, dan biasanya retail mendorong pelanggan dengan penggunaan display yang menonjol dan menarik. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Nah, proses pengambilan keputusan ini biasanya melibatkan sedikit usaha dan waktu tanpa sadar. Retail biasanya memuaskan kebutuhan pelanggan jika retail menawarkan merek tertentu yang dikehendaki. Yang ketiga, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Proses pengambilan keputusan konsumen retail memiliki prinsip dasar berbeda dengan proses pengambilan keputusan konsumen pada umumnya. Retail mencoba untuk mempengaruhi pelanggan ketika mereka melewati proses pembeli untuk mendorong pelanggan dalam membeli barang dan layanan retail. Dari proses pengambilan keputusan belanja pelanggan ini ada beberapa tahapan dalam proses belanja pelanggan. Yang pertama itu pengenalan kebutuhan. Nah, dari pengenalan kebutuhan itu ada jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan biasanya yang memotivasi pelanggan untuk pergi berbelanja dan membeli barang. Nah, ada beberapa jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional, merupakan manfaat yang dibeli. Jadi manfaat yang dibeli oleh konsumen terhadap barang tersebut. Contohnya smartphone,
pelanggan membeli smartphone karena karena adanya fitur-fitur yang bermanfaat di dalamnya dan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Ini merupakan manfaat emosi yang dibeli oleh konsumen terhadap barang tersebut. Contohnya, membeli smartphone karena gengsi. Yang kedua itu ada pencarian informasi. Pencarian informasinya tentang produk yang dibutuhkan maupun tentang detail yang akan ia kunjungi untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, evaluasi atas alternatif yang ada. Misalnya, alternatif pemilihan toko yang mana yang akan ia kunjungi maupun barang yang akan ia beli. Yang keempat, menetapkan pilihan. Jadi menetapkan toko mana saja yang akan ia beli. Yang kelima itu transaksi belanja, dan yang keenam evaluasi belanja. Dari evaluasi belanja ini apakah produk yang dibeli sesuai dengan harapan dari konsumen tersebut atau tidak, dan apakah konsumen tersebut merasakan manfaat yang diinginkan ketika membeli barang tersebut. Selanjutnya ada faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Nah, keputusan belanja itu biasanya dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai pelanggan. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama, keluarga. Biasanya keputusan belanja itu yang dibuat itu untuk produk yang dipakai atau dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga itu Yang kedua itu kelompok referensi. Informasi yang didapat konsumen biasanya dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Yang keempat itu ada aspek budaya. Dari aspek budaya ini dibagi menjadi dua. Pertama, aspek pribadi, itu berdasarkan usia, pekerjaan, kondisi keuangan, dan gaya hidup, dan lain-lain. Yang kedua itu aspek psikologis, itu dari kepercayaan, motivasi, serta persepsi dari pelanggan tersebut. Selanjutnya ada respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Model MR mendefinisikan bahwa faktor-faktor lingkungan dan emosi yang berkaitan erat dengan kepribadian individu dapat mempengaruhi respon emosi yang berkaitan erat dengan kepribadian individu dan dapat mempengaruhi respon emosi utama. Itu ada pembelian impulsif. Pembelian impulsif sendiri biasanya terjadi ketika konsumen tiba-tiba mengalami keinginan yang kuat dan kukuh untuk membeli suatu produk secepatnya. Ada tipe pembelian impulsif. Yang pertama itu impuls murni. Tindakan pembelian impuls murni sendiri merupakan tindakan pembelian sesuatu karena alasan yang menarik. Biasanya ketika suatu pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau perilaku yang biasa dilakukan. Contohnya, konsumen A biasa membeli asparagus, tetapi biasanya konsumen tersebut itu membeli makaroni. Yang kedua, impuls pengingat. Contohnya, konsumen sedang mengantri untuk membeli sayuran, tetapi ketika melihat roti, ia teringat bahwa stok roti di rumahnya habis. Yang ketiga itu ada impuls saran. Contohnya, konsumen tidak sengaja melihat produk baru di display dan tertarik untuk membeli dan mencoba produk baru tersebut. Yang keempat, impuls terencana. Contohnya, ketika kita memiliki kupon belanja untuk barang tertentu ataupun penawaran lainnya sehingga kita memutuskan untuk belanja. Selanjutnya itu ada perspektif dalam pembelian impulsif. Yang pertama, karakteristik dari produk yang dibeli. Bisa jadi karena produknya menarik. Yang kedua, karakteristik dari konsumen itu sendiri. Biasanya karena kepribadian dari konsumennya. Yang ketiga, karakteristik dari display tempat belanja. Itu biasanya menarik. Bisa jadi desain dari raknya menarik atau layoutnya menarik dan lain-lain. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pembelian impulsif. Pengaruh stimulus belanja itu biasanya display yang menarik, promosi, dan lain-lain.
Yang kedua, pengaruh dari situasi. Nah, biasanya pengaruh dari situasi ini konsumen tidak menyadari atas pengaruh tersebut. Nah, konsumen tersebut tiba-tiba ingin beli. Selanjutnya ada perilaku belanja konsumen Indonesia. Nah, pengeluaran dari konsumen Indonesia berdasar per sektor produk di industri retail modern. Ini yang akan saya jelaskan itu mengenai sektor makanan. Dan untuk sektor makanan sendiri, orang Indonesia cenderung membeli produk yang penting, seperti contohnya roti dan bakery. Nah, konsumsi dari roti dan bakery ini cukup tinggi karena biasanya orang Indonesia sarapan dengan menggunakan roti, baik itu dari kalangan menengah atas maupun kalangan menengah bawah. Yang kedua itu daging. Untuk daging sendiri dari kalangan menengah atas merupakan konsumsi yang wajar dikarenakan mereka mampu untuk membeli daging. Jadi mereka bisa memakan daging setiap saat yang setiap mereka inginkan. Sedangkan untuk kalangan menengah bawah sendiri, konsumsi daging itu merupakan hal yang mewah dan biasanya terjadi pada acara-acara atau hari-hari tertentu, misalkan berkumpul bersama keluarga besar. Yang kedua itu biasanya pada hari raya dan pada event-event lain. Yang ketiga itu ikan dan sayur. Selain karena ikan dan sayur harganya murah dan mudah ditemukan, itu merupakan konsumsi yang wajar bagi semua kalangan, baik itu kalangan menengah atas maupun menengah bawah. Selanjutnya ada kebiasaan belanja dan gaya hidup konsumen Indonesia. Generasi muda Indonesia itu, khususnya anak muda zaman sekarang itu lebih selektif dalam memilih model belanja. Tren yang umum serta perubahan gaya hidup modern serta teknologi dan pelayanan yang bagus menjadi faktor utama mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Ada 10 perilaku konsumen Indonesia menurut Handi Irwan pada tahun 2012. Yang pertama, short thinking. Itu mereka suka mencari sesuatu secara instan serta mudah bosan dengan suatu produk dan membeli produk itu untuk solusi jangka pendek. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menyediakan makanan dan minuman siap saji. Yang kedua itu ada kolektivisme. Konsumen cenderung memperhatikan kebersamaan, rasa memiliki, dan menghabiskan waktu dalam suatu kelompok. Nah, solusinya retail itu bisa menawarkan produk dalam bentuk paket. Contohnya paket keluarga. Yang ketiga itu ada impulse buyer. Konsumen Indonesia cenderung melakukan pembelian tanpa direncanakan. Nah, yang biasanya retail lakukan adalah membuat desain semenarik mungkin dan memberikan sampel dari produk. Yang keempat itu ada foreign brand orientation. Nah, konsumen Indonesia itu biasanya menyukai merek-merek dari luar negeri dan lebih mempercayai kualitas dari buatan luar negeri dibanding dalam negeri. Yang retail biasa lakukan itu menyediakan berbagai merek dari luar negeri. Itu biasanya ditawarkan untuk konsumen yang memiliki daya beli tinggi, sedangkan untuk konsumen dengan daya beli rendah biasanya retail menyediakan produk-produk imitasi, contohnya KW1, KW2, dan lain-lain. Yang kelima ada konteks orientation. Konsumen Indonesia yang kurang informatif mengenai produk yang dibeli sehingga kurangnya evaluasi penggunaan produk. Nah, yang biasa kita lakukan itu memberikan edukasi kepada target pasarnya untuk memahami perbedaan merek yang mereka jual dengan merek yang pesaingnya jual. Yang keenam ada konvensional teknologi. Nah, tren saat ini menunjukkan bahwa konsumen di daerah perkotaan
khususnya generasi muda sudah melek teknologi. Yang biasa kita lakukan adalah memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan produk yang ia jual. Yang ketujuh, religius. Konsumen Indonesia pada umumnya menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga retail perlu memahami hal itu agar tidak terjadi permasalahan terkait nilai keagamaan yang diyakini oleh target konsumennya. Nah, yang bisa retail lakukan adalah menyesuaikan tema desain dan menciptakan suasana toko dengan perayaan keagamaan, contohnya Idul Fitri ataupun Natal dan lain-lain. Yang kedelapan adalah subkultur influence. Perilaku konsumen Indonesia yang sangat mudah dipengaruhi oleh subbudaya, contohnya K-pop. Nah, yang bisa retail lakukan itu menyediakan produk yang berhubungan dari K-pop ini. Yang kesembilan itu high pride. Konsumen Indonesia biasanya memiliki kecenderungan gengsi yang tinggi dan suka pamer kepada lingkungan sekitarnya, dan ingin mendapatkan pengakuan serta pujian, sehingga retail bisa menawarkan produk dengan merek terkenal dan bisa melakukan pembayaran secara kredit. Yang ke-10 itu non-environmentally friendly. Konsumen Indonesia itu biasanya kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini terlihat dari banyaknya sampah plastik dari aktivitas belanja, sehingga retail bisa mendukung pelestarian lingkungan dengan menetapkan prinsip 3R, misalnya menyediakan kantong belanja berbahan kain daur ulang. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Ketatnya persaingan mendorong retail untuk melakukan segmentasi. Hal ini mengingat retail tidak akan mampu melayani kebutuhan pelanggan secara menyeluruh tanpa pengelompokan dengan kriteria yang relatif homogen. Segmen pasar retail sendiri adalah suatu kelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Selanjutnya ada kriteria yang untuk mengevaluasi segmen pasar. Nah, ini tuh untuk mengevaluasi apakah target pasar dari retail merupakan target pasar yang sehat. Yang pertama itu dari kemampuan bertindak. Kriteria pokoknya adalah pelanggan di segmen ini harus mempunyai kebutuhan yang serupa, manfaat yang serupa, dan dicukupi oleh penawaran retail yang serupa. Yang kedua itu kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dalam segmen ini harus berbeda dengan kebutuhan pelanggan dalam segmen lain. Nah, di sini retail harus peka dalam memonitor apakah segmen pasar memberikan respon positif atau negatif terhadap penawaran yang ditawarkan oleh retail. Selanjutnya ada kemampuan identifikasi. Nah, hal ini tuh sangat penting karena mungkin retail itu menentukan ukuran segmen dan dengan siapa retail perlu berkomunikasi ketika mempromosikan penawaran retailnya. Retail juga harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi profil dari segmen pasar potensial. Contohnya, profil perilaku belanja dan informasi lainnya sehingga retail mampu menawarkan produk yang sesuai. Yang ketiga itu ada aksesibilitas. Itu merupakan kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran yang sesuai dengan segmen ini. Dan retail harus memastikan adanya sumber daya yang dimiliki sehingga akses untuk melayani segmen pasar tertentu itu mencukupi. Yang keempat ada ukuran. Suatu segmen target harus cukup besar untuk mendukung suatu bauran penjualan retail yang unik. Nah, segmen pasar yang potensial itu dapat memberikan keuntungan kepada retail. Nah, keuntungan yang didapat ini berasal dari volume penjualan. Selanjutnya ada
pendekatan untuk segmentasi pasar. Yang pertama itu ada segmentasi geografis, itu mengelompokkan pelanggan berdasarkan tempat di mana mereka tinggal. Suatu retail dapat disegmentasikan menurut area, baik itu negara, kota maupun lingkungan. Yang kedua itu ada segmen demografis, itu menggolongkan pelanggan berdasarkan karakteristik mereka seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, serta pendidikan. Yang ketiga ada segmentasi geodemografis. Segmentasi ini menggabungkan karakteristik dari segmentasi geografis dan demografis untuk menggolongkan pelanggan. Yang keempat itu ada segmentasi gaya hidup. Segmentasi ini mengacu pada bagaimana kehidupan seseorang. Nah, segmen ini biasanya diidentifikasi melalui survei pelanggan. Yang kelima, segmentasi situasi belanja. Nah, biasanya berdasarkan situasi belanja hampir sama dengan segmentasi demografis atau gaya hidup, tetapi dibedakan berdasarkan situasi belanja yang dihadapi oleh pelanggan. Contohnya, seorang ibu membeli beras untuk stok selama 1 bulan di retail A, tetapi sebelum 1 bulan beras tersebut habis sehingga ibu tersebut harus berbelanja beras lagi pada retail yang lain dengan situasi belanja yang berbeda. Yang keenam ada segmentasi berdasarkan manfaat. Nah, segmentasi berdasarkan manfaat merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi target market berdasarkan kelompok pelanggan yang mencari manfaat yang relatif sama. Contohnya, pelanggan yang mempunyai kepentingan dalam penampilan dan hanya sedikit mempertimbangkan dalam hal harga itu dikelompokkan dengan segmen fashion. Sedangkan pelanggan yang lebih mementingkan harga itu dikelompokkan dalam segmen harga. Selanjutnya ada penentuan target. Nah, penentuan target sendiri itu merupakan proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dalam berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran dari program pemasaran retail. Nah, terdapat 2 upaya dalam penentuan target. Pertama, target pasar utama. Target pasar utama sendiri merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam proses pemasaran. Yang kedua, target pasar sekunder. Nah, segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Selanjutnya itu ada penentuan posisi. Perlu dipahami bahwa penentuan posisi bukan tentang apa yang harus dilakukan terhadap produk, tetapi penetapan posisi itu haruslah diawali oleh apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman tentang retail dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan. Penentuan posisi akan berkaitan dengan proposisi nilai atau value proposition, yaitu suatu nilai yang ditawarkan kepada masyarakat. Pembeliannya itu berkaitan dengan proposisi nilai yang merupakan manfaat yang dinikmati oleh pembelinya. Nah, ada contoh positioning dari sejumlah retail. Yang pertama, KFC. Nah, KFC sendiri merupakan retail makanan siap saji yang membangun positioning sebagai fast food restoran yang berfokus menjual produk siap saji yang berkualitas dengan rasa yang nikmat. Yang kedua itu ada Gramedia. Gramedia ini merupakan toko buku yang memiliki positioning sebagai toko buku dan alat tulis yang modern serta lengkap. Selanjutnya ada pengaruh unsur bauran retail terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, unsur bauran retail ini akan menjadi lebih penting karena dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan membuat suatu toko menjadi pilihan konsumen. Pemilihan pada suatu
pada suatu toko dapat terjadi karena adanya unsur-unsur bauran retail itu meliputi produk, harga, promosi, layanan, serta fasilitas fisik lainnya. Nah, inilah yang seringkali dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih toko retail. Tetapi harus dipahami juga bahwa setiap konsumen pasti berbeda-beda, sehingga belum tentu semua unsur bauran retail tersebut akan mempengaruhi dalam memilih sebuah toko retail. Mungkin saja seorang konsumen hanya dipengaruhi oleh satu atau dua unsur bauran, atau bahkan dipengaruhi oleh semua unsur bauran dalam memutuskan untuk memilih sebuah toko retail. Ini tuh tergantung dari perilaku konsumen itu sendiri. Nah, sekian penjelasan saya tentang perilaku konsumen, perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.